semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi di tak hingga. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi aljabar, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi di tak hingga. Oke, pada limit fungsi di tak hingga ini kita akan menjawab soal dengan menentukan limit fungsi jika X-nya mendekati tak hingga. Jadi kurang lebih ketika kalian menemui limit dengan X yang mendekati tak hingga seperti ini, kalian menggunakan dua cara ini. Jadi ada dua cara untuk menyelesaikan limit fungsi di tak hingga, yaitu dengan membagi dengan pangkat tertinggi, kemudian yang kedua itu juga bisa dengan mengalihkan dengan faktor lawan. Jadi di sini kita lihat jenis soalnya, baru kita tentukan akan memakai cara yang mana. Nah, ketika kita akan menggunakan membaginya dengan pangkat tertinggi, bentuknya akan secara umum itu limit f(x) per gx untuk x mendekati tak hingga. Ya, kurang lebih bentuk umumnya seperti ini. Saya langsung ke contoh soal. Misalkan di sini kita punya soal limit 4x kuadrat min 3x plus 2 per 3x kuadrat plus 5x min 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, kalau dilihat bentuknya di sini kan dia fx per gx dan x-nya juga mendekati tak hingga. Jadi kita bisa langsung menggunakan cara yang pertama. Kita lihat dulu pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi dari variabel x-nya. Kalau di sini kan x-nya pangkat 1, di sini x-nya pangkat 0, dan di sini x-nya pangkat 2. Begitu juga di penyebut. Jadi kita akan membagi semuanya dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, caranya limit 4x kuadrat per x kuadrat kurang 3x per x kuadrat tambah 2 per x kuadrat. Itu baru pembilangnya. Sekarang untuk yang penyebutnya, 3x kuadrat per x kuadrat juga tambah 5x per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Oke, jadi yang kita gunakan itu sebagai pembagi itu adalah x pangkat tertinggi. Kalau misalkan diselesaikan sekarang, limit 4x kuadrat per x kuadrat jadi 4 kurang 3 per x tambah 2 per x kuadrat. Dibagi 3x kuadrat per x kuadrat itu jadi 3 tambah 5 per x kurang 1 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga lagi. Nah, sekarang baru kita substitusi nilai x mendekati tak hingga. Jadi suatu bilangan kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita dapat 4 kurang 0 tambah 0 per 3 tambah 0 kurang 0. Hasilnya akan menjadi 4 per 3. Selesai. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Selanjutnya yang kedua, ketika kita akan menggunakan cara mengalihkan dengan faktor lawan. Nah, cara itu kita gunakan ketika kita menemukan limit fungsi yang bentuknya akar f(x) kurang akar g(x) untuk x mendekati tak hingga. Jadi kalian harus memperhatikan ketika
X-nya mendekati tak hingga atau X-nya mendekati suatu nilai. Itu akan berbeda cara penyelesaiannya. Saya berikan contoh soalnya. Misalkan, limit akar X plus 3 kurang akar X min 4 misalkan. Untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, di sini kita kan punya fx kurang gx. Akar fx kurang akar gx. Jadi untuk lawannya itu adalah akar fx tambah akar gx. Nah, sekarang limit, atau ini langsung saya selesaikan, ini akar ini kita kalikan dengan akar X plus 3 plus akar X min 4 per sama dengan yang di atas tambah akar X min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan yang di pembilang, hasilnya akan menjadi X plus 3 kurang X min 4 per yang di bawahnya itu akan tetap menjadi akar X plus 3 plus akar X min 4. X mendekati tak hingga. Nah, di sini kita keluarkan ini, kalau misalkan masih mau ditulis ulang, jadi yang di pembilang itu nanti dia akan jadi X plus 3 min X plus 4. Kan gitu, dikalikan semua yang di belakang itu dengan minus. Jadi X min X 0, 3 tambah 4, 7. Jadi di pembilangnya kita punya limit 7 per akar X plus 3 plus akar X min 4 untuk X mendekati tak hingga. Nah, sampai di sini kita kalikan dia dengan, kita bagi dia, karena bentuknya masih akar, kita bagi dia dengan pangkat tertinggi. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, pangkat tertingginya X di sini kan yang di dalam akarnya dia yang pangkat tertinggi. Berarti kalau di dalam akarnya X-nya pangkat 1, ketika dikeluarkan, jadi ketika di dalam akar X pangkat 1, ketika di luar akar dia akan menjadi akar X. Jadi ketika dia membagi yang ada di pembilang, yang di pembilang itu kan tidak ada akar, dia hanya 7 aja. Berarti kita bagi dengan akar X. Sedangkan yang di dalam akar kita bagi dengan X. Hasilnya akan menjadi 7 per akar X dibagi akar X per X tambah 3 per X tambah akar X per X kurang 4 per X untuk X mendekati tak hingga. Sampai di sini, sekarang kita selesaikan dia. Hasilnya limit 7 per akar X per akar 1 tambah 3 per X tambah akar 1 min 4 per X untuk X mendekati tak hingga. Baru sekarang kita substitusi nilai tak hingganya. Ini hasilnya akan 7 per akar X itu akan menjadi 0, atau 7 per akar tak hingga itu akan jadi 0 per akar 1 tambah 0 tambah akar 1 kurang 0. 0 per sesuatu. Kalau misalkan 0 per sesuatu itu hasilnya akan 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Oke, yang perlu diperhatikan ketika kita menyelesaikan limit fungsi untuk X mendekati tak hingga, itu dia tidak selalu jawabannya 0. Jadi kebetulan yang saya kerjakan ini hasilnya 0. Mungkin kesulitannya itu di sini menentukan pembaginya. Oke, saya berikan contoh. Jadi kalau di akar dan di dalam akar, di dalam akar dan di luar akar, untuk membedakannya, jadi dia
pangkatnya dibagi 2. Kalau misalkan di dalam akar, pangkat tertingginya seperti di soal ini kan X tertinggi itu ada di dalam akar. Dia kan pangkat 1. Kalau di sini di dalam akar X-nya pangkat 1 dibagi dengan X pangkat 1, berarti ketika kita menemukan fungsinya di luar akar, dia akan jadi X pangkat 1 per 2. Dengan kata lain itu adalah akar X. Kalau misalkan sekarang di dalam akar itu ada X pangkat 2, berarti di luar akarnya 2-nya dibagi 2. Jadi 2 yang ini di sini dibagi 2, sama seperti yang di awal tadi dibagi 2. X pangkat 1. Jadi yang di dalam akarnya dibagi X pangkat 2, yang di luar akarnya dibagi X pangkat 1. Kalau X pangkat 3, berarti di luar akarnya dibagi dengan X pangkat 3 per 2 dan seterusnya. Jadi ketika di dalam kita ketemu variabel X di dalam akar, ketika